siapapun dari kita di saat melihat teman melakukan kemaksiatan, yang pertama harus kita hadirkan di hati kita adalah tadi yang disampaikan, ketidakinginan kita melihat dia terjerumus, maknanya kasih sayang. Sebab kalau tidak muncul kasih sayang, yang ada adalah perendahan, dan itu tidak diajarkan. Kita tidak boleh merendahkan ahli maksiat. Memang kita harus merendahkan kemaksiatan, tapi ahli maksiat manusia tidak. Bisa jadi dia besok tobat lebih bagus dari kita. Maka yang perlu kita lihat, kita perlu kita mandang orang bermaksiat dengan pandangan kasih sayang. Dan pandangan kasih sayang itu akan menggugah kita untuk mencari cara bagaimana saya membawa dia untuk kembali. Pertama. Yang kedua, dengan kasih sayang ini menjadikan kita sendiri akan terhindar dari kemaksiatan. Kenapa? Kita tidak senang itu terjadi pada saudara kita, maka sebetulnya kita pun juga tidak merindukan. Tapi kalau kita menghentikan kemungkaran bukan karena cinta, hanya action saja, bisa jadi kita tidak melakukan karena ada orang. Di saat tidak ada orang, saya berbuat karena action saja. Jadi yang pertama dihadirkan, Anda melihat teman yang bermaksiat adalah dengan kasih sayang, lalu Anda sedih. Kemudian gimana caranya? Nah, cara itu banyak, bermacam-macam. Kita melihat kondisinya. Anda harus lihat siapa diri Anda, sejauh mana kekuatan bicara Anda bakal didengar oleh dia, dan seterusnya. Itu perlu ada pertimbangan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, jangan asal saja, nanti dimuntahkan kebenaran itu. Kalau kita tidak mengerti waktu, tidak mengerti cara, tidak mengerti posisi. Makanya kita perlu pelajari. Lalu apa langkah selanjutnya? Ya perlu kita lihat, Anda itu siapa kira-kira? Mungkin didengar dia atau tidak. Maka biasanya ada langkah pertama adalah biasanya begini. Di saat ada orang melakukan kesalahan, maka pertama kali Anda lakukan adalah, yang pertama adalah kebenaran. Tidak harus Anda tunjukkan saat itu. Jadi mengingatkannya tidak harus saat itu. Masanya maknanya apa? Anda cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Sehingga waktu yang tepat itulah nanti hatinya akan terbuka. Istri lagi melakukan kesalahan, di saat itu langsung ditegur, ya dia marah. Seorang suami juga marah. Tunggu dulu, cari waktu yang tepat, hatinya kebuka, lalu kita akan ngomong. Jadi jangan asal. Jadi kita harus mempertimbangkan. Kalau hatinya lagi nggak enak, lagi galau dan sebagainya, Anda menasihati akan dimuntahkan kebenaran tersebut. Pertama. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Anda harus menimbang-nimbang. Harus tahu, tidak harus dengan lisan Anda. Mungkin bisa minta pertolongan dari orang yang bakal didengar omongannya oleh dia. Jangan sok deh, semuanya harus aku selesaikan. Oh, enggak. Ada PR buat yang lainnya, tidak harus Anda menyelesaikannya. Kalau omongan Anda tidak bakal didengar oleh dia, ya jangan dipaksain dong. Malah dia tambah lari. Anda cari orang yang bakal bisa mendengar omongannya. Termasuk diantaranya adalah dengan mungkin kita membuat surat yang baik, surat sapaan, teguran yang indah, surat cinta kepada dia. Ini perlu. Paling tidak dua hal inilah. Anda bisa menyampaikan, Assalamualaikum ya akhi, mohon maaf sahabatku yang tercinta gini. Nah, kemudian tentunya yang terakhir adalah ambil cara yang paling indah. Cara yang paling indah itu yang ketiga, dengan cara yang paling santun, yang paling tidak melukai hatinya. Atau mungkin kita tambah lagi kalau mau, seperti yang kami catat dalam hikmah yang ke-100 adalah, dalam hikmah kami adalah berikan, penuhi hatinya dengan kebaikan. Penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka dia akan membuka hatinya untuk mendengar omonganmu. Jadi kita belum pernah nyoba berbaik-baik sama dia, nasihati, siapa lo? Penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka dia akan membuka hatinya untuk dengar omonganmu. Ini kita perlu. Jadi kalau kita ingin nasihati orang, ya kita harus pakai akhlak dong. Akhlak yang baik dong, perilaku yang baik dong, agar bisa didengar omongan kita. Belum apa-apa langsung nasihati, siapa ente? Tapi kalau Assalamualaikum, tukur sapa yang baik dan sebagainya, kebaikan, penuhi hatinya dengan kebaikanmu, dia akan buka hatinya untuk dengar omonganmu. Kemudian jangan lupa setelah itu, sebelum dan setelahnya ngadu kepada Allah. Sebelumnya khususnya, agar hati Anda tetap terjaga, tidak menjadi orang sombong. Kalau Anda ingin mengingatkan seseorang, baik itu istri, saudara, Anda bangun di tengah malam, melakukan sholat malam, lalu ngadu kepada Allah, ya Allah, esok hari aku akan mengingatkan sahabatku, saudaraku, berikan bimbingan. Itu tanda Anda tulus. Wallahu a'lam bishawab.